Ya, ya pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi oleh Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak Menteri Ekraf, Ekonomi Kreatif, Pak Menteri Dalam Negeri, dan Ibu Menpan RB. Jadi yang pertama, tadi kita evaluasi terkait WFH, work from home dalam 2 bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9%. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan. Oleh karena itu terkait dengan ASN nanti Ibu Menpan akan memperpanjang atau membuat SE baru terkait dengan Pak RB, kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, Kepala Badan Pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker. Kemudian agenda kedua tadi kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2. Yang pertama tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis. Tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis, diberikan PPh final sebesar 1,5%. Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti, dan juga untuk Nataru. Nah, itu disiapkan langsung, di mana untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar, dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen Lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi, itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan program magang nasional, dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150.000 daripada peserta, dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun. Jadi itu yang tadi dibahas, dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal kedua. Pak, demikian. Elaborasi dong tadi PPh final untuk penulis itu gimana Pak? 1,5, dikenakannya 1,5%, jadi udah langsung final aja. Penulis itu yang tercakup penulis itu siapa aja Pak? Siapapun yang bikin buku, ISBN-nya jelas. Author gitu ya Pak? Author. Itu nanti diatur di PMK Pak. PMK, ya. Baik. Pak, soal bansos berarti nggak ada tambahan Pak di kuartal 2? Nanti kita lihat, tapi sementara yang kita bahas ini dulu. Itu pada mulai berlaku Juni Pak? Ini untuk semester 2 sebagian. Oh, semester 2. Ya. Baik, terima kasih. Boleh tanya soal DSI nggak Pak? Kan kalau di HI kan ada pengecualian ya untuk AS, untuk yang DSI sendiri bakal dikecualikan juga. Kan kita udah ada RT dengan AS yang kesepakatan. Enggak, kalau DSI untuk semua sektor. Jadi tidak ada negara. Tidak ada, ya. Pak, apakah PPh final UMKM Pak sampai sekarang belum terbit ya Pak? Nanti dicek dulu. Ya, terima kasih. Selisih DSI, kira-kira nanti akan ada Apa? selisih yang kemarin disebutkan tentang Amerika Serikat, Cina, beberapa ada selisih ekspor-impor. Nah, itu kan dengan DSI itu kita akan monitor. Mungkin dalam 3-6 bulan kita akan ketemu patternnya. Ya, terima kasih.
nanti kita lihat. Ya, terima kasih. Jadi dia dari 6% dia bikin dibuat tadinya setengahnya, kita buat setengah lagi. 6,3 kita potong setengah lagi jadi 1,5%. Perhitungannya sih pokoknya supaya si penulis Indonesia lebih aktif menulis karena bayar pajaknya lebih rendah kira-kira. Ya, paragraf yang menghitung. Pak, tanggapan soal katanya DPR mau revisi UU Keuangan Negara itu gimana tanggapannya? Saya belum dengar. Apa yang ditargetin apa? Ya, soal Lalu lintas devisa. Iya. Saya belum tahu. Ya udah Kita lihat ya. Oke. Pak Purbaya, untuk yang soal underinvoicing batubara dan ekspropriasi seperti apa Pak? Kan yang sudah dibahas itu kan sudah bergulir di CPO. Belum kita serahkan masih kita hitung. Tapi udah ada semuanya sih. Perusahaannya jumlahnya berapa Pak? Mungkin nominal Apa yang aja gitu. yang beredar saatnya gitu. Saya nggak tahu yang mana ya. Musimas gitu-gitu. Siapa lagi? Wilmar, Musimas, ada beberapa lagi lah Pak. Lagi. Itu udah betul. Wilmar, Oh Musimas. benar Pak, bentar Pak. Yang mana Pak yang betul Pak? Yang mana Pak yang betul? Yang Wilmar dari- atau Musimas? Dua-duanya. Dua-duanya. Siapa lagi? Coba dibahas. Dari mana listnya? Dari Bloomberg Tech. Oh, saya nggak tahu. Mana yang suaranya gede itu? Golden Agri Pak, Golden Agri bener Pak. Astra Agro bener Pak. Kayaknya nggak ada. Saya lupa. Kayaknya nggak itu. Saya nggak tahu. Salim Saya lupa. Musimas, Musimas sudah tadi kan. Salim bener Pak. Salim. Salim Infomas. Saya lupa. Kan. Salim Infomas Pak. Sepertinya ada. Wilmar juga ya. First Resources, Siapa? First Resources. Saya lupa yang lain. Rupanya gue nggak inget juga ya. Kargil juga Pak. Kargil nggak ada. Sinar insentif Bumi Tama Pak, Bumi Tama. Pak terkait kasus Pak Jaka kemarin gabungin UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara sama UU PNBP. Itu mungkin dari Bapak Kemenkeu pemerintah ada masukan atau gimana gitu nggak Pak? Saya belum tahu. Itu kan inisiatif DPR ya. Tapi memang belum ada koordinasi mungkin pas apa Mas Bapak sama Belum. Itu belum. Pak, nasib PPH final UMKM gimana Pak? Gimana? Nasib PPH final UMKM gimana? Aturannya kapan ditekan Pak? Kan kata Bapak semester 1. Kan udah lama itu ya. Nanti saya tanya lagi deh. Revisi PP-nya belum Pak soalnya. Ya nanti kita cek lagi. Emang Gua mau nanti gue bantu mau orang lu mancing-mancing aja nih. sampai mana prosesnya udah Biasanya tahu? kita pasti kita percepat aja nanti ininya prosesnya. Harusnya sih nggak ada masalah. Saya agak bingung kenapa lama ya keluarnya. Nah, itu dia Pak. Ditunggu soalnya sama UMKM Pak. Iya. Ya udah, ngerti lah. Thank you ya. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat.